Learning Journal Agenda 2 hari pertama, nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Asri Widyastuti, peserta Lasar CPNS Kota Sungai Penuh Angkatan 3, Kelompok 3 tahun 2026. Formasi dokter ahli pertama, Unit Kerja Puskesmas Kumun Dinas Kesehatan, Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pembelajaran agenda 2 hari pertama tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pada pembelajaran kali ini dilakukan dalam dua metode. Metode pertama yaitu sinkronus, di mana proses pembelajaran dilakukan secara langsung atau real time, seperti tatap muka atau Zoom meeting. Dan pada agenda 2 ini, kami dibimbing oleh Ibu Fianita Dani, SIPMSI. Metode yang kedua yaitu asinkronus. Ini proses pembelajaran yang terjadi secara tidak langsung dan lebih fleksibel, seperti membaca materi, membaca e-learning, ataupun menyelesaikan tugas. Adapun tujuan pembelajaran pada agenda ini adalah peserta mampu yang pertama memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari. Yang ketiga, membentuk sikap dan perilaku yang amanah, jujur, serta profesional. Yang keempat, mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerja. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ini merupakan seperangkap prinsip dan pedoman perilaku yang harus dimiliki dan diterapkan oleh ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Nilai ini menjadi fondasi budaya kerja ASN agar profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang termasuk nilai-nilai dasar ASN berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kali ini saya akan memaparkan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Yang pertama yaitu ada nilai berorientasi pelayanan. Dapat didefinisikan sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, kata kuncinya itu ada 3. Yang pertama responsivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga kepuasan. Untuk kode etiknya yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Dan untuk penerapan berorientasi pelayanan dalam lingkungan kerja saya sebagai dokter yaitu yang pertama, memberikan pelayanan ramah dan empati, yang kedua mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien, yang ketiga responsif dan cepat tanggap, yang keempat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, yang kelima tidak diskriminatif. Selanjutnya yang kedua ada nilai akuntabel. Dapat didefinisikan sebagai bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, kata kunci akuntabel itu ada 4, yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Untuk kode etiknya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk penerapan nilai akuntabel dalam lingkungan kerja saya sebagai dokter yaitu yang pertama bekerja sesuai standar dan prosedur, yang kedua mencatat dan mendokumentasikan tindakan medis, yang ketiga transparan dalam pelayanan, yang keempat disiplin dan tepat waktu, yang kelima menghindari penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi selama mempelajari nilai berakhlak, saya memahami bahwa sebagai ASN, khususnya dalam pelayanan publik, saya dituntut untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Nilai berorientasi pelayanan mengajarkan pentingnya empati, responsivitas, dan kepuasan masyarakat. Sementara itu, nilai akuntabel menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Kemudian saya menyadari bahwa dalam praktiknya, memberikan pelayanan yang optimal tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga sikap profesional dan integritas. Terkadang masih ada tantangan seperti keterbatasan waktu, beban kerja, atau kurangnya komunikasi efektif. Oleh karena itu, saya perlu terus memperbaiki diri agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal sekaligus tetap akuntabel. Sekian learning journal saya terhadap agenda 2 hari pertama. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.